Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang turunan fungsi aljabar. Ini biasanya ada di materi matematika SMK atau SMA. Nah, apa arti turunan fungsi aljabar? Artinya adalah menurunkan pangkat dari variabel X. Saya ulangin, arti dari turunan fungsi aljabar menurunkan pangkat dari variabel X. Nah, sekarang kita mulai bagaimana konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Nah, ini suatu fungsi. Kita lihat di sini, ini suatu fungsi aljabar f(x) sama dengan ax pangkat n. Nah, kita mau diminta turunan fungsi aljabarnya. Nanti simbolnya nanti f aksen x. Nah, kalau ada aksen x itu artinya turunan. Nah, gimana? Nah, rumusnya nanti, tadi kita lihat ax pangkat n. Nah, rumusnya saya buat di sini n dikali A. Berarti N-nya saya pindahin ke depan, artinya dikali sama di depannya. Lanjut, kali X pangkat N dikurang 1. Oke, artinya N-nya pindah ke depan, ke sini, lalu N-nya di sini dikurang 1. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, biasanya juga di soal-soal lain atau di buku lain, tulisannya seperti ini. Y sama dengan AX pangkat N. Oke, fx dan y itu sama artinya. Berarti kalau tulisannya y aksen artinya turunan dari y, sama aja kayak tadi. N dikali a kali x pangkat n dikurang 1. Oke, ini konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang kita coba contoh-contoh yang sederhana dulu dari turunan fungsi aljabar. Oke, contoh yang pertama saya buat contohnya. Yang pertama, Y sama dengan 6X pangkat 4. Oke, kita ikutin konsep dasar yang tadi. Berarti kita anggap ini A, 6A, 4-nya N. Oke, berarti turunannya Y aksen sama dengan, berarti tadi N-nya kita kali ke depan. Berarti 4 dikali 6, 4 dikali 6, X, terus pangkatnya kita kurang 1, 4 dikurang 1. Nah, berarti berubah jadi 24 X pangkat 4 kurang 1 berapa? 3. Oke, berarti tadi fungsinya Y sama dengan 6X pangkat 4. Kalau diturunin berubah jadi 24 X pangkat 3. Itu contoh yang pertama. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx sama dengan 1/x pangkat 4. Oke, fx sama dengan 1/x pangkat 4. Nah, di sini kita pakai materi kelas 10 tentang perpangkatan. Nanti ada seperti ini. Saya buat di sini dulu, kita buat note-nya. Nanti kalau misalnya a pangkat min n itu berubah jadi 1/a pangkat n. Nah, a pangkat min n berubah jadi 1/a pangkat n. Atau bisa dari kiri ke kanan kita baca, 1/a pangkat n bisa berubah jadi a pangkat min n. Oke. Nah, di contoh nomor 2, kita kembali ke contoh nomor 2. Nah, di sini dia pangkatnya di bawah, di penyebut. Nah, saya mau naikin ke atas. Nah, kalau dinaikin ke atas berarti pangkat ini dari plus jadi min. Atau sebaliknya, dari min jadi plus. Nanti kalau dinaikin berarti 1 kali X pangkat min 4. Oke, 1 kali X pangkat min 4. X-nya dari plus jadi min. Karena 1 itu nggak berarti apa-apa, kalau kita kali 1 semua tetap bilangan itu sendiri, berarti nggak usah ditulis satunya lagi. Berarti berubah jadi X pangkat min 4. Sesuai dari sifat yang ini. Oke. Nah, tadi soalnya berubah jadi segitu. Sekarang kita mau cari turunannya. F aksen X, turunan dari Fx. Berarti min 4-nya kita kali ke depan. Artinya kalau nggak ada tulisannya kali 1 tadi ya. Berarti min 4 kali 1 min 4. X pangkat min 4 kurang 1. Min 4 kurang 1 min 5. Oke, min 5. Nah, biasanya kalau di pilihan berganda itu nggak ada jawabannya. Jawaban akhirnya pangkatnya min. Berarti kita ubah jadi plus lagi. Berarti min 4 kita turunin dari pangkatnya
Min kalau kita pindahin ke penyebut berarti jadi pangkatnya plus. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut lagi ke sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, kali ini saya akan bahas dua sifat-sifat. Yang pertama, fx sama dengan ux plus minus vx. Oke, yang sifat pertama ux plus minus vx, artinya turunan fungsi aljabarnya nanti ini suatu fungsi aljabar ada dua, ini satu. Gimana kalau kita turuninnya fungsi aljabarnya? Berarti f aksen x sama dengan, artinya kalau ada dua seperti ini tinggal saya pisah-pisah saja. Ini saya turunin sekali, nanti lagi ini sekali. Oke, berarti u aksen x artinya turunan x plus minus v aksen x. Oke, artinya ini saya turunin di sini, ini saya turunin di sini. Oke, terpisah-pisah. Sifat kedua nanti misalkan ada suatu fungsi aljabar konstanta sama dengan k. Misalkan fx sama dengan 5, atau fx sama dengan 7, fx sama dengan setengah. Gimana turunannya? Kalau cuma angka doang konstanta, semua kalau diturunin konstanta jadi 0. Oke, itu dulu sifat-sifat yang kita bahas. Dua sifat dulu. Kita mulai contohnya untuk menggunakan sifat 1, 2. Oke, contohnya fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5. Oke, gimana cara turuninnya? Berarti ini pakai sifat 1 tadi, satu persatu kita turunin, satu persatu fungsi dari sini kita turunin. Kamu turunin ini, kamu turunin ini, kamu turunin ini satu persatu. Oke, karena tadi kita udah belajar konsep dasar itu, jadi kita nggak harus tulis detail, langsung kita kali aja langsung. 4 kali 2, berapa 4 kali 2? 8. Nah, pangkatnya jangan lupa dikurang 1, berarti 4 kurang 1, 3. Terus 3 kali 3, 9. Pangkatnya kurang 1, jadi 2. 2 kali 4, 8. Pangkatnya kurang 1, berarti 2 kurang 1, 1. Nggak usah tulis lagi. Nah, kalau yang ini, kan tulisannya di sini 1. Berarti 1 kali 2, 2. Terus x-nya kenapa? X-nya gimana? Misalnya saya buat gini, x pangkat, ini kan 1. Kalau 1 itu nggak usah ditulis. X pangkat 1 kurang 1, pangkat 0. Oke, ditambah 5. Turunan 5 gimana? Nah, ini sifat kedua. Sifat kedua, kalau turunan dari konstanta angka doang, turunannya 0, berarti tambah 0. Atau nanti nggak usah ditulis. Nah, ini saya rapiin. 8x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, ditambah semua yang di pangkat 0 itu 1. Jadi bilangan apa aja? 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. A pangkat 0, 1. Berarti ini 1. Sisanya 2. Nah, secara itunya, cepatnya misalnya turunan dari 8x, sisa 8 doang. Turunan dari 2x, sisa 2 doang. Itu cara cepatnya, tanpa kita buat pangkat 0 gini. Turunan dari 17x, jadi 17. Oke, itu contoh yang pertama dari sifat-sifat. Saya lanjut contoh yang kedua dari sifat-sifatnya. Oke, contoh yang kedua, fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 1/x kuadrat dikurang akar x. Nah, saya buat lagi note-nya yang kayak tadi. A pangkat min n itu bisa berubah nanti jadi 1/a pangkat n. Itu tadi udah ya. Oke. Nah, sekarang note yang kedua saya buat akar a. Akar a itu berubah jadi a pangkat setengah. Oke. Nah, di sini kalau akar itu kalau nggak ada tulisannya artinya akar 2 ya. Berarti pangkatnya di sini 1. Jadi 1/2. Jadi 1/2. Nah, kalau ada nanti jadi gini, akar 3 dari 2. Berarti
Kalau gitu akar 3 dari 2 berarti 2 pangkat sini 1 per 3, seperti itu kira-kira kalau bongkar akar. Nah kita kembali ke soal. Fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 1/x kuadrat dikurang akar x. Nah ini kurang rapi, kita rapiin dulu ininya. Saya buat naik ke atas, terus akarnya saya bongkar. Jadi saya ubah dulu soalnya, min 3x kuadrat. Nah tadi sih Pak yang pakai pangkat ini, berarti ini jadi saya pindah jadi pangkat ya min 2. Oke. Nah akar x berarti x pangkat setengah. Oke, x pangkat setengah. Nah udah seperti ini baru kita turunin. F aksen x sama dengan, berarti f aksen x sama dengan 2 kali min 3 min 6 x pangkatnya kita kurang 1, 2 kurang 1 berarti nggak usah lagi ditulis, ditambah min 2 nya kali ke depan berarti min 2x min 2 dikurang 1 min 3. Lanjut, setengahnya kali ke depan berarti min setengah x setengah kurang 1, setengah kurang 1 berapa ya, min setengah. Berarti oke, harus ini cara cepatnya tadi ya, saya ulangin. 2 kali min 3 min 6, terus pangkatnya kita kurang 1, 2 kurang 1 1, nggak usah tulis. Min 2 kali depannya berarti tinggal kita pindah, min 2 pangkatnya kita kurang, min 2 kurang 1 min 3. Lanjut yang untuk yang ini, setengah pindahin ke depan, x nya setengah kurang 1 min setengah. Nah sampai sini udah bisa, udah dapat jawabannya. Nah kita butuh sampai yang paling rapi nanti supaya terbiasa jawaban pilihan berganda paling sederhana. Oke, min 6x. Nah biasanya pangkat itu nggak ada yang sampai negatif, kita buat sampai positif. Kalau dibuat positif tadi dia di atas di pembilang. Nah supaya jadi positif dia saya pindahin aja ke bawah, berarti min 2x pangkat 3. Oke, nah yang ini juga min, saya buat gini, 2x pangkat berarti pangkat setengah itu akar. Oke, pangkat setengah itu akar, jadi min 1/2 akar x. Oke, sampai sini udah bisa. Atau ini karena ada min, saya ubah lagi, min 6x dikurang 2x pangkat 3 dikurang 1/2 akar x, kira-kira gitu. Oke, nah selanjutnya saya bahas lagi satu contoh terakhir untuk video ini. Fx sama dengan 2 akar x ditambah 1/2 akar x. Gimana ini? Oke, fx sama dengan 2 akar x ditambah 1/x. Gampang, sama kayak tadi, tinggal kita bongkar dulu akarnya. Berarti 2 akar itu kalau kita bongkar jadi pangkat setengah. Terus ini harusnya gini ya, x pangkat setengah 1/x pangkat setengah. Oke, nah ini juga kita bongkar lagi. Ini saya tulis ulang. Di bawah saya mau pindahin ke atas ke pembilang, berarti tinggal ubah tandanya jadi min. Nah habis itu baru kita turunin. F aksen x sama dengan, tinggal setengah kali 2 berarti 1, nggak usah lagi, x pangkat min setengah dikurang 1. Berapa setengah dikurang 1? Min setengah dikurang 1. Nah turunan yang ini berarti tinggal kali ke depan yang ini, berarti min setengah x. Nah min setengah kurang 1, berapa min setengah kurang 1? Min setengah dikurang 1 atau min setengah, ini saya buat 2/2, berarti min 3/2, berarti di sini min 3/2. Oke, saya mau rapiin, berarti saya buat gini, 1/x pangkat setengah, saya turunin ke bawah dia jadi penyebut, jadi plus. Oke, dikurang 1/2, ini saya buat ke bawah juga, x pangkat 3/2.
Oke. Nah, supaya pangkatnya nggak pecahan, saya buat jadi akar. Akar X. Ini akar X. Ini kurang setengah akar berapa ini tadi? Akar 2 dari X pangkat 3. Oke. Itu contoh ketiga. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa soal. Kamu bisa kerjain sendiri sebagai latihan. Oke, ini ada 4 soal. Soal yang pertama nanti kamu kerjain sendiri. Fx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang setengah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 tambah 2x ditambah 2. Oke, itu contoh itu latihan yang pertama kamu kerjakan. Latihan yang kedua, fx sama dengan 6x ditambah 3 per x dikurang 4 per x pangkat 2 ditambah 9 2x pangkat 3. Itu latihan kedua. Yang ketiga, ntar ada 4 soal ya. Oke. Nih, fx sama dengan akar x. Itu doang, akar x, gampang kan? Latihan keempat, fx sama dengan 3 akar x ditambah 4 akar x. Oke, supaya kamu makin mengerti dari video-video tadi, dari pembelajaran yang kita pelajarin, coba kamu latih apa bisa kerjain nomor 1, 2, 3, 4. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa mengerti tentang turunan fungsi aljabar. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.